monsieur. Third time, okay? Oh, there's a knife in my leg! Watch it! Any other toys in this Batmobile? You bloody bastard! It's the beast! Good to go? Y de provvista del viento la vida me deja en el cielo infinito. Kisah ini berawal di negara Spanyol. Seorang wanita cantik yang bernama Noel Bisset, dia sebagai reporter sedang melaporkan acara perang makanan terbesar di dunia. Namun ternyata Noel bersama para timnya bukan hanya sebagai wartawan saja. Ternyata mereka adalah sebagai intel gabungan antara CIA dan MI6 yang akan meringkus bos mafia. Dialah yang bernama Viktor Gradov yang sudah ditunggu selama 10 tahun. Mereka semua sedang melakukan pengintaian dan akhirnya keluar juga. Namun sayang sekali Gradov yang sekarang sudah berada di tengah-tengah kerumunan, mereka pun harus mengeluarkan Echelon. We'd have to request a patch to Echelon. Kemudian kita diperlihatkan suatu tempat di Pasifik di mana Echelon akan diprogramkan.
mereka semua langsung melakukan program tersebut untuk bisa mendapatkan Gradov. Namun sayang sekali, ternyata mereka telah dijebak. Lalu, tiba-tiba Team, abort! We've been set up! Don't move! Kemudian, di sisi yang lain kita diperlihatkan Perdana Menteri Inggris yang telah mendapatkan sebuah informasi bahwa Presiden Amerika akan datang ke Inggris, di mana seorang Perdana Menteri semakin terpojok saja. Menjadi sebuah perbandingan yang sangat mencolok karena Presiden Amerika adalah seorang selebritis yang sangat dicintai oleh masyarakat. Dan sekarang menjadi sebuah kerusuhan. Singkat cerita, Presiden Amerika bersama keluarga harmonisnya datang ke Inggris untuk melakukan kongres. Dialah yang bernama Will the Ranger, seorang Presiden Amerika dengan kepopuleran selebritis, membawa sekretaris pribadi yang bernama Brad Shaw sebagai pengatur jadwalnya untuk bisa melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri. Namun, pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama sejak Will menjabat untuk bisa melakukan kongres dan kerjasama antar organisasi NATO. Kemudian kita diperlihatkan dialah Sam Craig, Perdana Menteri Inggris, membawa sekretaris pribadinya yang bernama Quincy. Namun sayang sekali, beberapa hari yang lalu mereka telah mendapatkan sebuah informasi sangat gagal dari intelijen tentang pemburuan di Spanyol. Singkat cerita, akhirnya dua kepala negara telah bertemu. Mr. Prime Minister. Mr. President. Yeah. Sure it was? Suatu kehormatan presiden dan perdana menteri di mana mereka telah bertemu. Namun Will langsung memperingatkan kepada Sam, jangan membahas tentang kejadian Spanyol. Today's about NATO. Let's dance, I guess. No questions from Jack Gordon. Setelah mereka berdua sepakat ketika melakukan kongres, mereka sedang membahas NATO, bukan membahas tentang kejadian di Spanyol, tentang penyergapan yang gagal. Tetapi di tengah-tengah acara, Will malah menyinggung perasaan Sam karena dia adalah pemimpin yang jomblo. Now, who else is tired of seeing the Prime Minister as a single man? Who's with me? Jack Gordon. 6 dead British and Americans in Spain this morning. Dengan seketika pertanyaan tentang Spanyol pun telah keluar. Akhirnya mereka tidak mau harus membahasnya. Dengan begitu, sebagai pemimpin negara mereka pun harus bisa meminta sebuah tindak lanjut tentang kejadian yang sangat brutal di Spanyol. Sehingga keburukan mereka berdua pun telah terkuak. Will hanya sebagai selebritis populer dan Sam hanya sebagai tentara yang gagal. Sehingga kongres pun kacau. So you don't equate yourselves with actual heroes. God damn it! You knew Jack Gordon was trouble. Town, I'll call on whomever I want. Dengan perasaan yang sangat marah, Will langsung menghadang Sam yang dia telah merencanakan sesuatu. Tetapi Sam mengatakan ini adalah negaranya dan dia berhak untuk bisa melakukan apapun. Karena Will telah merendahkan dirinya. Sehingga masing-masing sekretaris pribadinya pun langsung memberikan sebuah arahan kepada masing-masing kepala negara untuk bisa berdamai saja. Karena ini menyangkut kepentingan dan keamanan negara. Hingga pada akhirnya Will membuat sebuah kesepakatan bersama Sam. Mr. Prime Minister, fly with me aboard Air Force One. Kemudian, di sisi yang lain kita diperlihatkan Gordov sangatlah kesal kepada anak buahnya karena tidak becus tentang kejadian Spanyol. Walaupun misinya berhasil, tetapi sebagai pertumpahan darah itu sangatlah mencengangkan sekali. Sehingga mereka terpaksa membunuh semua para intelijen yang ada di lapangan.
Sampai suatu ketika, kemarahan Gordov pun langsung memuncak. Has hosted a British Prime Minister. Kemudian kembali lagi kepada dua kepala negara yang sedang membuat kesepakatan. Mereka pun akan menunjukkan kepada media bahwa mereka sedang baik-baik saja, melambaikan tangan sebagai tanda persahabatan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menuju ke suatu tempat di mana Sam yang berada di sebuah ruangan. Dia masih menganalisis tentang sebuah kejadian penyergapan yang sangat gagal. Seorang Intel MI6 yang bernama Noel Bissett dinyatakan hilang. Namun tiba-tiba saja Will mengajak kepada Sam untuk melakukan video call bersama keluarganya. Dengan alih-alih bahwa Sam sedang pamer tentang keromantisan keluarga. Dan dia pun masih saja menyinggung Sam sebagai jomblo. Or who's unmarried, creeps people out. People want clarity. I'm confused. Are you giving me advice? Will terus saja mengatakan kepada Sam bahwa sebagai layaknya pemimpin itu harus benar-benar sempurna. Mempunyai sebuah jabatan, mempunyai sebuah keluarga, membangun sesuatu untuk bisa kemaslahatan masyarakat. Namun dalam perbincangan tersebut pun semakin panas. Tanpa disadari, ada seseorang yang telah menyusup ke dalam pesawat ini. Dia pun masuk ke dalam sebuah ruangan operator sehingga semua orang pun telah dibantai. Move to intercept. Kemudian masih kembali dalam perbincangan yang sangat panas antara dua kepala negara, di mana Sam mengatakan kepada Will bahwa kepemimpinan itu bukan dilihat dari rating, dari postingan, like Instagram, tetapi dari semua kebijaksanaan. Sehingga tiba-tiba saja sesuatu telah terjadi. What's that? You heard what I said. Oh, what's that? Sungguh tanpa diduga, pesawat asing pun telah datang mengintai pesawat presiden. Mereka pun mulai meluncurkan serangan. Oh shit. Sungguh tanpa diduga, penyerangan yang sangat brutal terhadap dua kepala negara, sehingga berita menjengangkan pun semakin terjadi ke seluruh dunia bahwa Presiden Amerika dan Perdana Menteri telah dinyatakan mati. Namun untung saja dari kejadian dan insiden tersebut hanya dua orang yang selamat dari kematian, yaitu Will dan Sam sebagai kepala petinggi negara dua negara. Sam langsung melarang kepada Will untuk menghubungi siapapun karena bisa jadi kita telah disadap. Pastinya seseorang sedang mempermainkan politik, sehingga Sam langsung melempar handphonenya Will sampai terjatuh untuk bisa menyelamatkannya. Mereka berdua sedang terjebak di tengah-tengah hutan pedalaman Belarus. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat.
di mana Will sebagai mantan tentara dia mengetahui di mana Belarus tidak bisa menjadikan sebuah titik untuk penjemputan karena pastinya seluruh para keamanan tidak akan mengizinkan, sehingga mereka pun telah mengetahui bahwa seseorang sedang mempermainkan mereka berdua. Tell the Pentagon to move DEFCON status. Singkat waktu, rapat paripurna pun telah digelar oleh seorang wanita yang bernama Craig Swan. Dia adalah wakil presiden Amerika yang akan mengaktifkan Echelon untuk bisa mencari keberadaan di manakah presiden Amerika dan Perdana Menteri. Dengan memindai suara dan memindai retina, mereka pun telah mengaktifkan kembali Echelon. Namun sayang sekali Echelon ternyata sudah diretas. What's happening? We are now in control of Echelon. Kembali lagi kepada Will dan Sam. Dia pun telah tiba di sebuah perkampungan di mana Sam akan mempunyai sebuah rencana untuk mencuri mobil mereka dan akan pergi ke suatu tempat di mana rumah amannya intelijen CIA. Dan ini menjadi sebuah kesempatan, tetapi sayang sekali telah ketahuan. Kemudian sekelompok pemuda pun langsung datang menghampiri mereka berdua, sehingga Will pun langsung berbicara dengan baik-baik oleh mereka. Dia meminta untuk diantarkan ke suatu tempat, tetapi karena pemuda ini adalah setengah sengklek, sehingga mereka pun langsung menonjol. Read the room. А ну по домам, кретины недоделанные! Where you go? To Warsaw. I take you. Wouldn't mind the hanging in this world. Untung saja kejadian tersebut telah diselamatkan oleh seorang wanita tua, di mana Will dan Sam telah diberikan tumpangan bersama para kambing. Mereka akan menuju ke suatu tempat yang sudah dinyatakan sebagai rumah amannya intelijen CIA. Mereka pun langsung memulai untuk pendekatan yang sangat mendalam, di mana Will mengatakan dia menjadi seorang pemimpin, ingin membuat sebuah perubahan, dan begitupun Sam sama menjadi kepala negara. Sampai pada akhirnya mereka pun saling berdamai. Паспорт, документы на скот. Singkat cerita, tiba di sebuah perbatasan negara di mana seorang wanita tua ini telah diperiksa. Untung saja dia telah bernegosiasi memberikan satu kambing kepada seluruh para penjaga. Went up on the mountain, went up on the mountain, right for my shoulder. Thank you. It was my pleasure, Mr. President. Tiba di negara Polandia, akhirnya mereka berdua akan menuju rumah amannya CIA. Namun sayang sekali, apa yang dilakukan oleh Sam dan Will telah ketahuan oleh Gordov, sehingga mereka pun langsung menyusun rencana mengirim semua pasukan. You're alive. Hell yeah, I am, man. I'm sorry, Marty Coomer. Kemudian akhirnya Sam dan Will langsung disambut oleh seorang intel yang bernama Agent Marty Comer yang sedang menjalankan tugas di tempat ini. Dan mereka pun langsung mempersilahkan kepala negara ini untuk masuk dan bersembunyi di tempat ini. Namun apalah daya, semua dunia sekarang sedang kacau karena dua pemimpin negara terbesar di dunia sekarang telah hilang dan dinyatakan telah mati. Bahkan Comer mengatakan situasinya sekarang semakin rumit. Organisasi NATO yang telah dibangun oleh mereka berdua akan dibubarkan karena Echelon telah dikuasai, informasi dan rahasia negara telah terungkap. We put our heads above water. We are in a secure U.S. facility.
Kemudian Sam dan Will sedang memperdebatkan untuk menghubungi seseorang. Namun tiba-tiba saja sebuah alarm telah terbunyi karena anggotanya Gordov yang sedang memburu mereka berdua telah datang. Disinilah pertempuran pun terjadi. Feed me, boys. Well? Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Noel sebagai intelijen Inggris MI6 langsung datang menyelamatkan Sam dan Will dengan keadaan terpojok. Yang jelas, mereka pun langsung bertanya, kenapa Noel bisa selamat? Long story. Singkat cerita, di mana Noel yang telah mengetahui semua apa yang telah terjadi, mereka pun langsung dibimbing oleh Noel. Dia mempunyai sebuah misi untuk bisa memulangkan dua kepala negara dengan aman. Somebody put that idea in your head. Quincy. Kemudian di sisi yang lain, Krieg bersama para petinggi negara yang lain sedang memperdebatkan tentang NATO. Karena dari mulai kehilangan presiden dan perdana menteri, sehingga semua kepala negara pun sekarang sedang kacau dan meminta tuntut balik. They're both gone. Start wrapping your head around that. Kemudian di mana Sam masih memperdebatkan apakah Quincy sebagai sekretaris pribadinya menjadi seorang yang berkhianat dan dia telah membawa seseorang masuk ke dalam sebuah pesawat. Namun mereka pun belum tahu yang pasti karena kebenarannya belum terungkap. Bisa jadi siapa saja yang menjadi pengkhianat, bahkan seseorang yang paling dekat saja memang bisa jadi pengkhianat ataupun menjadi orang bisa dipercaya. Fun this time not intended. Trying to make sure this thing doesn't go off the rails. I really need it. Singkat cerita, tiba di Austria, di mana Will sekarang sedang tertidur. Sam langsung melakukan perbincangan dengan Noel. Dia pun langsung meminta maaf tentang masa lalu. Ternyata ketika di Korik, dia mempunyai sebuah hubungan spesial dan meminta kepada Noel untuk bersama. And you could have come with me. Would have been together. We couldn't have been together. Sayang sekali karena pekerjaan, di mana Noel dan Sam tidak bisa bersama. Namun Will langsung mengatakan dia tidak boleh menyerah untuk bisa mendapatkan seseorang yang dia cintai. Dan dia pun terus saja memberikan sebuah nasihat. Singkat waktu dalam perbincangan yang sangat panjang, tiba-tiba saja mereka pun telah disergap. Shit! Whoa, we can talk. There's no more. Didn't see that coming. Pretty short of time as it is. Seorang pria yang bernama Hammond, dia pun langsung mengatakan kepada Will dan Sam meminta maaf apa yang telah terjadi karena dia telah meretas Echelon sebagai pusat informasi untuk mencari mereka berdua. Tetapi di mana Hammond mengatakan dia akan mengungkap siapakah dalang dari semua ini. Salah satu petinggi negara yang menjadi tangan kanan ataupun orang yang paling dekat dengan mereka berdua adalah orang yang menjadi dalangnya. Di mana Hammond pun langsung memberikan sebuah informasi, ada sebuah encrypt data di suatu tempat, mereka harus menuju ke sana.
run the program, you'll find the insider have to end this. Sayang sekali Hammond keburu mati. Mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi untuk menuju ke suatu tempat, di mana informasi ini sangatlah penting untuk bisa menunjukkan siapakah orang dalam yang menjadi pengkhianat. Just tuck your chin to your chest! Sergeant forever! At the CIA, we had a saying, strength of the individual is the organization. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Kirk yang sedang melakukan rapat paripurna bersama para petinggi NATO, di mana mereka menyatakan untuk keluar. And I don't trust anyone in this room. Following on these lines. There will be a vote held in the morning. I'll see you there, Madam President. Singkat cerita, Will, Sam, dan Noel berada di suatu tempat sesuai informasi dari Hammond untuk bisa men-encrypt data, dan kita akan mengetahui siapakah dalang semuanya. He didn't. Sebuah tempat persembunyiannya Hammond, tiba-tiba saja seseorang telah datang ke tempat ini. Ternyata anak buahnya Gordov yang sudah merencanakan sesuatu. Akhirnya mereka pun langsung membagi tugas. Lalu tiba-tiba Oh, shit. kemudian kita melihat Noel yang sedang menjalankan sebuah program yang telah diberikan oleh Hammond. Ternyata orang dalam itu adalah Bradshaw yang telah memberikan sebuah informasi kepada Gordov, sehingga dialah orang yang telah berkhianat, sekretaris pribadi Presiden Amerika. Sungguh mengerikan sekali. Dalam kejadian tersebut mereka pun langsung menduga Sam telah mati karena telah meledak di dalam gedung. Singkat waktu, Noel yang akan membawa Will ke suatu tempat dan akan mengantarkannya kembali pulang. Tetapi Will mengatakan kepada Noel dengan apa yang telah terjadi, karena Sam adalah orang yang dicintai oleh Noel. Begitupun Noel mencintai Sam, walaupun mereka belum bisa mengungkapkan. Yes? Madam President. Will? How did you... I'm coming in. I'm at the port of Trieste. Oh, and Kirk, Bradshaw's behind this. Kemudian Will langsung menghubungi Kirk sebagai wakil presiden untuk bisa menjemputnya. Singkat waktu di mana mobil limosin telah menjemput, tetapi ternyata ini adalah sebuah jebakan. Siapakah dalang dari semua ini? Ternyata adalah Kirk yang ingin mendapatkan sebuah jabatan menjadi presiden, sehingga eksekusi masih terjadi. Third time, okay? Oh, there's a knife in my leg! Watch it!
Sungguh pertempuran yang sangat brutal. Kita melihat semua para petinggi negara dan anggota NATO yang sedang melakukan rapat paripurna. Mereka semua akan membangun kembali adidaya. Ketika Krieg akan dinyatakan sebagai pemimpin, tiba-tiba saja Sam dan Will datang. Hold it right there! Take it all down several notches, everyone. We are not getting rid of this alliance then. Kedatangan mereka berdua membuat semua orang pun mencengangkan, karena semua ini sudah direncanakan oleh seseorang. Tepatnya adalah wakil presiden yang bernama Krieg Swan. Disinilah Will langsung membuat sebuah tuntutan kepada Krieg tentang apa yang telah terjadi. Namun ternyata di tengah-tengah obrolan, mereka semua pun tidak sadar bahwa seseorang telah menyerah. He said I'm a better actor. Kill them all! Good to go? Sungguh tanpa diduga, ternyata Gordovlah yang telah memanfaatkan Krieg. Dia yang telah membalaskan dendam tentang beberapa tahun yang lalu, menggagalkan transaksi senjata di suatu tempat sebelum Spanyol, di mana Sam dan Will pun langsung merencanakan sesuatu untuk melakukan penyerangan. Dan mereka membagi tugas untuk beraksi. Lalu, tiba-tiba... Singkat cerita, situasi sudah normal, di mana Sam dan Noel semakin dekat saja. Tiba-tiba saja Will langsung datang, karena mereka sedang melanjutkan pembicaraan yang kunjung tidak selesai, yaitu tentang peradaban dan teknologi adidaya yang dipimpin oleh NATO. Dan akhirnya mereka telah melakukan kerjasama yang baik. Fish and chips. Okay. The hell's your office called again? My office. Hey, what should we call this White House? The White House? Don't for the Oval Office is even built. Significant detail. No, it's a fact. Which is exactly what I don't even think we need to talk about that. Kemudian di suatu tempat kita diperlihatkan ternyata Agent Comer tidak jadi mati. Bahkan dia di suatu tempat sedang merayu para gadis dan menjalankan misi bersama seorang wanita, yaitu Noel. I believe you. Nice to meet you, Agent Comer. Sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia tentang film ini? Silahkan langsung ditulis saja di kolom komentar. Memang film yang sangat mencengangkan. Sebagai informasi saja, kepala petinggi negara di Inggris itu adalah bukan presiden, tetapi adalah perdana menteri, karena sistemnya masih monarki ataupun kerajaan. Kemudian, agensi MI6 adalah di bawah pimpinan Perdana Menteri Inggris.
di mana CIA di bawah pimpinan Presiden Amerika. Mereka berdua adalah dua organisasi yang telah ikut campur dalam film ini. Memang sangat mencengangkan sekali. Intelijen yang membuat sebuah perubahan untuk bisa mengamankan negara, di mana mereka telah bekerja keras untuk bisa membela negara masing-masing. Film yang sangat mencengangkan. Apakah negara Konoha mempunyai seperti itu? Ya, kita tanyakan saja kepada hak dan kewajiban yang berwenang. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kedia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.